Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu, terutama yang mengambil mata kuliah PTK? Saat ini Ibu akan menyampaikan beberapa materi tentang teknik pengolahan data di pertemuan ke-19. Semoga mahasiswa Ibu dalam perkuliahan PTK ini sudah memiliki beberapa bekal, sudah melakukan penerapan pembelajarannya, sudah merancang media dan sebagainya, sudah implementasi, dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana pengolahan data dalam PTK itu seperti data yang sudah mahasiswa Ibu dapatkan selama penerapannya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, banyak dosen sudah menyampaikan tentang kaidah-kaidah PTK, bagaimana membuat PTK, bagaimana prosedur pelaksanaannya, menciptakan medianya, dan segala macam. Sekarang tibalah kita untuk mengetahui bagaimana pengolahan datanya. Untuk itu, mari kita simak bersama materinya berikut ini. Nah, sudah disampaikan bahwa dalam PTK itu banyak tipe-tipenya, banyak modelnya, banyak silsilahnya, juga banyak ahlinya. Namun secara umum Ibu mengambil 4 tahapan PTK, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ketika dalam refleksi ini dirasa perlu dilakukan siklus kedua atau ada tujuan yang belum tercapai, maka dilaksanakanlah siklus kedua mulai lagi dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Masih juga dirasa belum dapat dilakukan pada siklus yang ketiga. Nah, para mahasiswa Ibu sekalian, terkadang sering terdapat kesalahan persepsi dalam memahami siklus 1, siklus 2, dan siklus seterusnya. Dan kadang-kadang pula banyak mahasiswa yang sudah terlanjur menerapkan persepsi bahwa PTK itu dilaksanakan 2 siklus, padahal belum tentu. Bisa jadi satu siklus sudah berhasil, tidak perlu siklus kedua. Atau barangkali dalam 2 siklus belum berhasil, masih seharusnya dilanjutkan kepada siklus yang ketiga. Jadi perlu ditelusuri kembali apa itu dasar dari pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2, merujuk pada tujuan PTK itu sendiri. Kalau tujuan PTK itu perlu adanya perubahan perilaku dalam pembelajaran, ketika dianalisis dan refleksi tidak terjadi perubahan, maka perlu adanya siklus selanjutnya. Jika ada pembelajaran yang harus dicapai, KKM-nya misalnya, ketuntasannya misalnya, atau poin-poin yang harus dicapai seperti dalam nilai UN, maka ketika belum dicapai dalam siklus kedua harus dilaksanakan dalam siklus ketiga, maka tetap harus dilaksanakan siklus ketiga. Jadi tidak ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa PTK itu harus 2 siklus. Tidak ada pula harus 3 siklus. Kalau 1 siklus sudah berhasil juga tidak ada masalah. Dan yang perlu diingat lagi, 1 siklus itu belum tentu dan belum pasti juga tidak tentu harus 1 pertemuan. Bisa jadi dalam 1 siklus itu 2, 3, sampai 5 pertemuan. Jadi bisa jadi 1 siklus itu dihabiskan 1-2 minggu untuk di sekolah. Karena sering saya temui mahasiswa terkadang mengatakan, saya sudah selesai 2 siklus, berapa pertemuan? 2 pertemuan. Tidak seperti itu. Nah, 1 siklus itu mulai dari kita mempersiapkan, mulai dari kita merencanakan, melaksanakan. Nah, melaksanakan inilah yang studi di lapangan atau studi di kelas. Bisa jadi kita mengambil satu materi, misalnya materi tentang lingkungan hidup, tentang tumbuhan. Kalau dalam matematika misalnya tentang persamaan linier, bisa jadi 1 siklus ini terjadi dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Selanjutnya, setelah kita laksanakan, katakanlah ini 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan, kalau matematika seminggu 3 kali, artinya perencanaan ini habis 1 minggu, pelaksanaan bisa habis 1 minggu. Selanjutnya pengamatan. Mungkin pengamatan bisa kita laksanakan berbarengan dengan pelaksanaan. Tapi ketika refleksi, kita paling tidak juga membutuhkan beberapa hari. Makanya saya prediksi dalam 1 siklus ini, kita bisa menghabiskan 2 minggu. Kalau masuk siklus kedua berarti 2 minggu lagi. Maka dalam 1 kali PTK ini tidak bisa dijawab hanya selesai dalam 2 kali pertemuan. Itu paling kurang 2 atau 3 minggu. Baik ya. Nah, selanjutnya dalam bab metodologi penelitian,
terutama dalam penelitian umum, tidak mesti penelitian tindakan kelas, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Apalagi nanti kalau para mahasiswa membuat skripsi atau laporan hasil penelitian. Tentu para mahasiswa harus menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitiannya apa, populasi dan sampel, atau paling kurang subjek yang dianalisis atau yang diberikan perlakuan siapa. Lalu prosedur penelitiannya bagaimana? Prosedur ini sangat terkait dengan siklus ini ya. Jangan sampai nanti yang dibahas di prosedur malah prosedur yang lain. Lalu bagaimana teknik pengumpulan datanya? Dan di sini masuklah instrumennya apa saja sebenarnya yang cocok untuk PTK. Selanjutnya teknik analisis data. Setelah kita dapat data, apakah data itu akan disajikan seperti itu saja secara data mentah? Tentu tidak, harus dianalisis lagi. Lalu hasil dari analisis itu barulah menjadi bekal dalam penarikan kesimpulan. Tidak bisa nanti penarikan kesimpulan hanya berdasarkan pada pengalaman kita di lapangan, hanya berdasarkan dari pengamatan sederhana, hanya dari hasil angket dan wawancara. Tentu harus didukung dari data-data hasil PTK itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam metodologi PTK dimungkinkan melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Banyak yang berpendapat bahwa PTK itu tentu dia kualitatif. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bisa saja dikuantitatifkan. Nah, sebenarnya PTK ini adalah bagian dari penelitian eksperimen. Ya, jadi penelitian eksperimen itu penelitian yang mengarah pada uji coba suatu metodologi tertentu atau suatu pembelajaran tertentu. Kalau kita di bidang pendidikan, untuk mengetahui apakah ini memberi efek atau pengaruh terhadap subjek penelitian kita. Nah, oleh sebab itu memang sangat memungkinkan untuk jenis penelitian kualitatif, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kuantitatif. Hal ini juga tergantung pada rumusan atau tujuan penelitian kita. Kalau tujuan penelitian kita dapat berupa menjawab fenomena, tentu misalnya apakah terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah PTK? Tentu itu menjawab fenomena. Tapi bagaimana menemukan fenomena yang baru? Tentu dijawab dengan cara kualitatif, yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran ini, bagaimana mengukur prestasi belajar siswa, dan seterusnya. Maka dari itu, boleh kualitatif, boleh kuantitatif, atau kedua-duanya juga bisa digunakan dalam pengolahan data dalam metodologi penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya dalam PTK, subjek penelitian ini tidak lain adalah siswa. Artinya, apa yang membedakan PTK ini dengan eksperimen? Kalau penelitian eksperimen itu boleh dilakukan oleh siapa saja, termasuk guru, peneliti, mahasiswa. Tapi kalau PTK mutlak dilakukan oleh guru. Kenapa guru? Karena guru yang mengenal tentang siswa yang akan diberikan treatment dalam penelitian ini. Nah, jadi dalam PTK ini memang lebih difokuskan kepada guru. Nah, bagi mahasiswa yang sedang menjalankan PPL itu juga tidak menyalahi aturan. Kenapa? Karena mahasiswa yang sedang melakukan program PPL atau PLP, mereka di situ berperan sebagai guru. Artinya dalam beberapa bulan sebelumnya, mahasiswa PLP ini sudah sangat mengetahui bagaimana karakteristik siswa di kelas tertentu, apa masalah yang dihadapi, bagaimana solusi yang ditawarkan, dan seterusnya. Nah, teknik pengumpulan data yang harus dipersiapkan dalam PTK ini tentunya melalui instrumen yang tepat sasaran. Tidak mungkin kita merancang instrumen yang pada akhirnya nanti tidak diolah atau tidak dianalisis menggunakan analisis pengolahan data PTK. Nah, ada beberapa instrumen yang relevan atau yang biasa digunakan dalam PTK seperti angket, lembar observasi, form wawancara, lembar tes, perangkat pembelajaran, RPP, RPPH untuk yang PAUD, dan seterusnya. Nah, itu semua instrumen itu boleh dikeluarkan secara keseluruhan atau hanya dikeluarkan beberapa. Misalnya, hanya mengeluarkan perangkat pembelajaran dan lembar tes, silahkan. Kalau ingin menganalisis lebih mendalam, boleh digunakan wawancara atau diberikan angket serta lembar observasi yang perlu dipersiapkan. Untuk menganalisis, mungkin kita sebagai guru sekaligus peneliti dalam PTK ini ada hal-hal yang tidak kita sendiri yang menilai, perlu keterlibatan orang lain. Karena begini, kalau kita menilai diri kita sendiri, tentu kita merasa ini sudah perfect, sudah bagus.
Tapi ketika dilihat oleh orang lain, mungkin ada masukan-masukan positif yang harus diberikan sehingga memberikan bahan refleksi untuk siklus berikutnya. Nah, berikutnya, bagaimana menganalisis data PTK? Nah, karena dalam pertemuan ini saya akan membahas bagaimana pengolahan data dalam PTK. Saya lebih menekankan pada pahami kembali fase-fase dalam PTK tersebut. Memang tidak ada satu rumusan baku tentang penelitian kualitatif, apalagi PTK ketika pengolahan datanya harus seperti ini, harus seperti itu, mengikuti langkah ini, mengikuti teori ahli tertentu, tidak. Tapi kalau saya berpendapat, pahami dulu dari fase-fasenya. Artinya dalam PTK ini, karena dia memang murni penelitian tindakan kelas, artinya kita harus menjabarkan setiap langkah yang kita munculkan, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, jadi dari fase-fase tersebut, misalnya dalam perencanaan, kita perlu menyiapkan perangkat pembelajaran, ya, medianya, lembar tesnya, atau hal-hal yang akan diklarifikasi secara mendalam, kita buat dalam bentuk wawancara atau observasi. Atau misalnya bisa jadi angket, karena kita ingin siswanya itu mengetahui apa yang mereka rasakan setelah kita memberikan PTK. Sedangkan dalam pelaksanaan, guru kita sendiri sekaligus sebagai peneliti mengamati, merasakan, dan menganalisis langsung pelaksanaan penelitian. Nah, dalam hal ini saran saya, jangan lupa buat catatan lapangan segera setelah pelaksanaan penelitian selesai. Artinya mungkin ada hal-hal yang kita temui dalam pelaksanaan yang hanya 45 menit sampai 50 menit itu, ada hal-hal yang harus kita catat segera supaya tidak lupa, karena itu bisa menjadi data pendukung atau temuan menarik dari hasil PTK kita. Nah, selanjutnya pengamatan. Analisis semua data hasil penelitian, bisa RPP-nya, bisa media, LKPD-nya, lembar tesnya, hasil angket, bahkan catatan lapangan itu sendiri. Nah, ini dilakukan sebagai bentuk pengamatan terhadap RPP. Barangkali RPP-nya tidak cocok dengan media, barangkali LKPD-nya melenceng jauh, barangkali lembar tesnya tidak sesuai dengan apa yang ingin kita uji, hasil angket begitu juga catatan lapangan. Sebenarnya semua media ini saling terintegrasi untuk menjawab satu hal. Apa itu? Yaitu tujuan penelitian kita, tujuan PTK kita. Kalau semua saling terintegrasi atau paling tidak satu arah, haluan, sehingga nanti apa yang kita ingin tuju dalam penelitian ini tercapai. Nah, terakhir dalam penelitian PTK ini kita harus merefleksi hasil penelitian maupun merefleksi hasil pelaksanaan penelitian kita sendiri. Nah, refleksi ini biasanya diartikan sebagai proses evaluasi dari hasil PTK itu sendiri. Bentuk evaluasi dapat berupa, misalnya, ada perubahan yang dicapai terhadap peserta didik. Peserta didik merasakan setelah diajarkan dengan cara PTK kita, itu bisa mengubah prestasi belajarnya menjadi dia lebih paham, konsepnya terdapat dengan baik, atau dengan, kalau pada mahasiswa PAUD misalnya nanti terdapat perubahan perilaku pada anak usia dini, kalau pada mahasiswa penjas misalnya ada perubahan gerak dan sebagainya. Nah, itu menjadi proses refleksi. Atau kita mengamati, merefleksi sesuatu yang tidak muncul. Pada awalnya misalnya kita merencanakan ini nanti harus ada perubahan terhadap pola belajar siswa. Ternyata setelah kita terapkan PTK dengan yang kita rancang sebaik-baiknya tadi, ternyata tidak terjadi perubahan. Artinya di situ terdapat sesuatu hal yang tidak tercapai. Bisa jadi kesalahan RPP, bisa jadi kesalahan media, LKPD-nya, atau lembar tesnya kita terlalu berat, atau catatan lapangan kita menunjukkan semua itu sudah berjalan, memang siswanya yang tidak mampu mengejar apa yang kita capai. Nah, itulah makanya dalam fase refleksi ini sangat penting dalam PTK, sehingga memutuskan kita akan lanjut ke siklus berikutnya atau kita cukup di sini karena memang tujuan kita telah tercapai. Nah, jadi keempat tahap ini harus dilewati dengan baik ketika kita menjalankan penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya dalam analisis data PTK, apa saja yang perlu kita analisis? Yang pertama, perangkat pembelajarannya bagaimana, misalnya RPP, media, lembar tes. Lalu pelaksanaannya harus juga kita analisis, lembar observasinya, lembar pengamatan, catatan lapangan. Selanjutnya pengamatan.
Misalnya wawancara terhadap hal-hal yang ingin dikonfirmasi lebih dalam juga harus dicatat dengan lebih baik. Terakhir, jangan lupa refleksi. Memang dalam penelitian ini yang paling PTK ini yang paling ditekankan adalah refleksi. Refleksi itu untuk mengukur ketercapaian tujuan kita. Apakah sudah tercapai atau belum, apakah perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, dalam pengolahan data PTK, yang pertama, Ibu akan membahas tentang kualitatifnya terlebih dahulu, ya. Jika kita memilih PTK dengan pola kualitatif, maka yang pertama kita harus mendeskripsikan tentang bagaimana analisis kurikulum. Ini dalam tahap persiapan ya. Analisis kurikulumnya apa? Lalu mengapa memilih materi tersebut? Apa masalah yang ada di sekolah atau terhadap siswa terhadap materi tersebut? Apa dan mengapa perangkat pembelajaran atau media yang ditawarkan menjadi solusi? Dan bagaimana media tes yang disediakan untuk mengukur keberhasilan. Ini harus dijabarkan ketika mengolah data PTK. Lalu selanjutnya deskripsikan tentang pelaksanaan pembelajarannya. Pertama ngapain, kedua ngapain, kalau ada beberapa pertemuan jelaskan ke beberapa pertemuan. Lalu apa hal-hal yang sesuai target atau hal-hal malah yang di luar target. Perhatikan setiap masukan, efek, bahkan celotehan siswa dan PTK itu sangat penting. Buat catatan harian itu juga sangat penting karena nanti akan disinkronkan dengan beberapa instrumen penelitian yang kita ambil. Nah, siapkan juga analisis lembar observasi. Memang ini opsional bagi peneliti atau mahasiswa melakukan penelitian. Upayakan dalam penelitian itu tidak dilaksanakan sendiri. Ada teman yang mengobservasi kita ketika mengajar. Jadi lembar observasi itu juga perlu dianalisis. Buatlah dalam bentuk kode 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kalau 5 sangat baik, kalau 1 sangat kurang baik. Itu untuk mengukur penilaian apakah ini dilanjutkan atau cukup di siklus 1. Selanjutnya, analisis juga lembar wawancara. Barangkali tadi dalam pelaksanaan penelitian di lapangan ada hal-hal yang ingin kita konfirmasi secara lebih mendalam. Wawancara itu bisa jadi juga tidak terstruktur. Ketika terjadi suatu hal bisa langsung dikonfirmasi di saat itu juga. Dan itulah pentingnya catatan harian, bahwa ketika tadi kita mengajukan satu pertanyaan untuk mengkonfirmasi tertentu, bahwa ada jawaban-jawaban unik dari siswa atau itu memang di luar dugaan yang harus kita masukkan. Nah, selanjutnya dalam pengolahan data juga, walaupun dia kualitatif, janganlah serta-merta hanya deskripsi panjang lebar. Kadang-kadang pembaca juga pengen tahu apa hasil dari ini dalam bentuk tabel, diagram, perhitungan, dan sebagainya. Bukan berarti kualitatif itu penelitian tanpa angka-angka. Semuanya deskripsi kata-kata tidak. Boleh kita membuat perhitungan-perhitungan sederhana, misalnya tentang menjabarkan beberapa hasil penelitian seperti tabel angket. Misalnya berapa orang yang responnya setuju, berapa orang yang responnya senang. Itu bisa kita buat dalam bentuk tabel atau dalam diagram lingkaran atau dalam diagram batang. Bagaimanapun membuat hasil penelitian ini menjadi menarik. Selanjutnya tabel hasil penilaian atau tabel hasil tes. Kan itu bisa kita rekap dalam bentuk penyajian data sederhana. Kita cari berapa rata-ratanya, berapa ketercapaiannya. Kalau rata-ratanya masih kurang dari 7 misalnya, KKM sekolah itu adalah 7, berarti masih belum perlu kita tingkatkan seterusnya. Ya, jadi bukan berarti hanya kualitatif, berarti nggak boleh taruh angka sama sekali, tidak seperti itu. Ya, terakhir menarik kesimpulan dari poin 3 itu memanfaatkan triangulasi data, manfaatkan analisis dan metode sederhana dari beberapa ahli. Hindari penarikan kesimpulan yang berdasarkan opini atau pandangan awam tanpa data. Misalnya ya, tadi kan ada hasil respon siswa, hasil tes, terus hasil observasi dari teman kita. Dari ketiga hal tersebut, misalnya dari hasil siswa katanya iya pembelajaran ini menyenangkan. Mungkin siswa itu jawab karena nggak enak, takut nggak enak sama gurunya. Jadi perlu kita konfirmasi dari lembar observasi. Dari pengamat tadi bagaimana hasilnya, apakah benar pembelajaran kita itu menarik sehingga siswanya jawab enak, itu betul valid. Nah selanjutnya kalaupun hasilnya iya benar pembelajaran itu menarik, jawaban siswa juga menarik, kita lihat hasil tesnya. Kalau hasil tesnya ternyata memang hasilnya bagus, siswa-siswa cukup memahami konsep yang kita ajarkan, berarti benarlah PTK kita hasilnya menarik. Tapi kalau dari 3 hal, misalnya 3 hal tersebut ada 2 yang menjawab tidak menarik, hanya dari siswa saja yang menjawab itu menarik,
Karena tadi takutnya siswa tadi nggak enak jawabnya, kok nggak menarik, sayang ibu ini udah capek-capek kayak gitu. Itu artinya juga dia belum bisa kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran PTK kita ini berhasil. Jujurlah pada diri sendiri, jangan karena kita udah capek kita mengorbankan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Makanya tadi Ibu bilang bahwa hindari penarikan kesimpulan itu berdasarkan opini. Kalau dari berdasarkan perasaan kita sebagai peneliti, tentu kita akan bilang, saya sudah mempersiapkan pembelajaran ini dengan baik, tentu hasilnya harus baik. Itu juga belum tentu. Makanya manfaatkan triangulasi data. Tidak mesti, kadang boleh pilih wawancara, observasi, dan hasil tes. Mungkin kalau pada mahasiswa PAUD sulit melakukan tes pada anak usia dini. Boleh lihat dari wawancara, perubahan perilaku dalam hal observasi, dan bisa dilihat dari angket. Angketnya juga bisa kita buat dalam bentuk wawancara. Apakah siswanya suka, apakah tidak suka, dan sebagainya. Dan tentu adanya perubahan perilaku, baik itu meningkat prestasi belajarnya, paham dia akan materi tertentu, berubah sistem geraknya, dan sebagainya. Tentu sebagai guru masing-masing bidang, kita sudah memahami mana alur-alur yang harus diketahui. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan kuantitatif? Nah, dalam PTK juga dimungkinkan adanya kuantitatif, tidak dilarang. Karena ada beberapa hal itu memang semua tergantung pada tujuan penelitian kita. Nah, dalam PTK sendiri, setelah kita deskripsikan semua bagian-bagian baik dalam prosedur penelitian, setelah menjabarkan tentang beberapa bagian kualitatif, selanjutnya boleh menguji hasil-hasil PTK ini dalam uji sederhana atau memang memungkinkan uji tingkat tinggi secara kuantitatif juga dipersilahkan. Misalnya bentuk-bentuk uji sederhana seperti mengukur uji rata-rata satu populasi, yaitu mengukur keberhasilan proses belajar mengajar dengan KKM. Misalnya setelah kita ngajar dapat nilai rata-ratanya sekian, seperti saya katakan tadi rata-ratanya rupanya 7. Ternyata KKM di sekolah itu ada 7,5. Artinya ini belum mencapai. Artinya rata-rata populasinya masih lemah. Perlu kita lanjutkan ke siklus kedua. Nah, atau ada standar ukur keberhasilan lain. Misalnya kita merujuk pada kurikulum 2013. Silahkan saja. Atau uji perbandingan kelas dengan metode pembelajaran tertentu. Ada kelas lain yang prestasi belajarnya tidak semelejit pada PTK kita. Itu boleh diuji dan itu masuk juga dalam uji sederhana. Atau uji pengaruh pembelajaran terhadap perkembangan siswa yang lain. Dengan diterapkannya PTK, apakah terjadi perubahan kesopanan, misalnya dalam mahasiswa PAUD. Atau setelah diterapkan dengan pembelajaran PTK, apakah pembelajaran berenang itu lebih banyak gaya daripada tidak? Atau setelah diajarkan dengan PTK metode tertentu, apakah siswa lebih memahami tentang materi trigonometri misalnya dalam matematika. Itu tentu bisa dilihat terhadap suatu perkembangan siswa, bisa jadi prestasi belajarnya, perubahan perilakunya, kesopanannya, ataukah dia nanti lebih paham tentang lingkungan hidup dan sebagainya. Itu tentu ada standar ukurnya sendiri. Nah, sebelumnya adapun analisis tingkat tinggi. Analisis tingkat tinggi ini memang tidak wajib dalam PTK, tapi jika mau dimanfaatkan juga tidak salah. Misalnya seperti analisis kemampuan siswa, analisis efektivitas pembelajaran, apakah bisa analisis multivariat satu subjek dengan gaya belajar, hasil belajar, keaktifan, dan hal-hal lain di luar kelas, misalnya pengaruh perkembangan psikomotornya atau pengaruh analisis penalarannya, imajinasinya, dan sebagainya macam, itu masuk dalam analisis tingkat tinggi. Nah, dalam kuantitatif, pelajari teknik statistik dengan baik dan benar agar hasilnya diperoleh valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun kuantitatif itu bermain dengan angka-angka. Kalau tidak didukung dengan uji validitas dan reliabilitas yang tepat, hasil itu hanya berupa hasil. Dia hanya menjadi suatu data yang bias yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya, Ibu rasa ini tidak cukup hanya teori. Menjalankan PTK itu harus dengan penuh perhatian, penuh persiapan, dan tentu perlu sangat bimbingan dari para dosen, terutama bagi para mahasiswa Ibu yang Ibu katakan sebagai peneliti pemula. Tentu semua itu harus dengan arahan dosen, melihat bagaimana apa yang perlu dianalisis, apa yang tidak.
Namun jangan menyerah, jangankan sudah maju, ilmu nggak cuma dari buku. Sekarang dalam genggaman tangan kalian bisa browsing-browsing di internet, bisa di mana aja, bisa kapan saja. Google itu terbuka sangat banyak contoh-contoh PTK baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Teori itu tidak hanya di buku, harus dipraktekkan, harus dipelajari secara mendalam. Ingat, anak muda itu pasti yang banyak suksesnya. Dan ingat, ilmu itu nggak datang sama orang yang duduk-duduk diam. Ilmu itu datang untuk orang yang terus mencari. Karena adanya kebutuhan pendidikan, haus akan ilmu pengetahuan membuat kita terus mencari dan mencari. Baik Ibu, rasa sekian saja pemaparan dari Ibu tentang pengolahan data penelitian, dan yakinlah tidak semua penelitian itu berjalan dengan mulus. Terkadang sudah kita persiapkan sebaik-baiknya pun itu masih saja banyak kendala di lapangan dan tidak sesuai dengan harapan. Tapi bukan itu yang paling penting. Penelitian yang baik itu bukan penelitian yang hasilnya baik, tapi penelitian yang menghasilkan temuan baru untuk diteliti selanjutnya. Katakanlah dalam penelitian kalian ternyata masih terdapat kurang di sana sini, itu berarti membuka peluang kepada kalian untuk melakukan penelitian lebih lanjut, lebih mendalam, atau memberikan masukan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang hal yang serupa atau relevan dengan yang kalian lakukan. Oke, Ibu rasa semoga ilmu ini bermanfaat, bisa kalian terapkan dalam mata kuliah PTK. Jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan Ibu, nomor HP terlampir, dan Ibu selalu bersedia selama Ibu memiliki atau Ibu membaca pesan kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.